Nah, ritual korban bakaran binatang diganti oleh pengorbanan Kristus, saudara. Korban sempurna. Dengan demikian, korban atau ritual korban bakaran tidak diperlukan lagi, saudara, diganti, ya kan? Bukan berarti yang awal itu salah, tapi yang awal itu menggambarkan yang sempurna. Nah, bahasa lidah, glosolalia itu digantikan oleh penyataan yang sempurna, yaitu Alkitab, firman Tuhan, untuk segala bangsa dan bahasa, saudara. Sehingga bahasa lidah glosolalia itu sudah berhenti. Artinya tidak diperlukan lagi. Ya nggak perlu lagi, untuk apa? Sudah ada yang sempurna kok. Saudara, kita lihat ini, contoh sederhana ya, Alkitab yang tersedia secara utuh. Saya kasih contoh aja, di sini ada 3 bahasa. Jesus Christ is Son of God, the Savior. Lalu dalam bahasa Yunani, Yesus Christos, Deo Ios Soter. Dalam bahasa Indonesia, Yesus Kristus adalah anak Allah, juru selamat. Saudara, sudah ada. Ini baru contoh dalam 3 bahasa saja, saudara. Namun mari kita lihat seberapa jauh Alkitab itu dicetak dan diterjemahkan. Hingga bulan November 2012, Alkitab telah diterjemahkan ke dalam 518 bahasa di dunia. Dan dalam bentuk sebagian, contoh perjanjian baru saja, contoh beberapa Injil dan beberapa kitab perjanjian lama saja, itu ke dalam 2798 bahasa di dunia. Ini tahun 2012. Ketika video ini saya buat tahun 2022. Berarti 10 tahun yang lalu saja 518 bahasa di dunia, 2798 bahasa di dunia. Ini kayaknya udah pakai bahasa-bahasa suku, bahasa-bahasa daerah nih. Nah, faktanya adalah Alkitab itu diterjemahkan jauh lebih banyak dari jumlah negara dan bahasa nasional di muka bumi ini. Keren kan? Alkitab yang diterjemahkan itu hampir berimbang dengan jumlah seluruh bahasa di bumi. Halo guys, berjumpa lagi dengan saya dalam program Berkat Belajar Singkat. Dengan tema hari ini, di balik karunia bahasa roh yang keempat. Seri terakhir daripada pembelajaran bahasa roh yang akan kita pelajari. Saudara, pada video bagian ketiga yang lalu telah saya jelaskan sejarah dan asal-usul bahasa ekstatik yang dipraktikkan oleh gereja-gereja masa kini. Pada video bagian yang keempat atau seri yang terakhir ini, saya akan menjawab pertanyaan mengapa bahasa roh glosolalia tak pernah kita temukan di saat ini. Mengapa? Apakah bahasa roh glosolalia telah berhenti atau memang belum kita temukan? Nah, penasaran ya? Jangan kemana-mana, mari saksikan video ini sampai selesai supaya saudara dapat pengertian yang utuh. Dan bila saudara-saudari mungkin masih merasa kurang, dapat melihat di video yang pertama atau video yang kedua, ketiga, sehingga nyambung dengan video yang keempat ini ya. Nah, pertanyaan yang patut kita jawab bersama adalah, apakah bahasa lidah atau bahasa roh glosolalia masih berlaku hingga saat ini atau tidak? Mengapa karunia bahasa lidah glosolalia yang terjadi dalam jemaat abad pertama dan kedua tidak terlihat pada era kekristenan zaman ini? Kenapa ya? Begitu ya. Kenapa nggak terlihat? Nah, saudara-saudara, jawaban yang sederhana adalah sebab Rasul Paulus sendiri telah mengatakan bahwa bahasa roh akan berhenti. Ya, ini jawaban yang harus kita pegang dan kita mulai gali dan kita usut dalam-dalam ya. Kita gali, kita kupas dalam-dalam. Saudara, jelas dalam 1 Korintus 13 ayat 8, Paulus berkata, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Pertanyaan berikutnya adalah, kapan berhentinya, kan begitu? Kapan berhenti, kapan berakhir, kapan lenyap? Begitu ya, di situ ada 3 ya kan? Nubuat berakhir, bahasa roh berhenti, pengetahuan lenyap. 3 hal ini. Saudara, dalam bahasa asli tidak ditemukan kalimat berhentinya bahasa roh berkaitan dengan kedatangan Kristus di akhir zaman. Apakah saat manusia meninggal? Dalam bahasa asli tidak ditemukan kalimat berhentinya bahasa roh berkaitan dengan berakhirnya kehidupan seorang manusia. Atau saat kapan? Nah, saudara, mari kita kupas, mari kita dalami. Berhentinya bahasa roh berkaitan erat dengan tuntasnya sesuatu yang dikerjakan. Kita baca ayat selanjutnya itu, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Saudara ya, kita lihat bahwa dalam 1 Korintus 13 ayat 8-10 berkata,
Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Nah, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Saudara, apa yang dimaksud dengan yang sempurna di sini, saudara ya? Lalu dikaitkan dengan pengetahuan kita tidak lengkap, nubuat kita tidak sempurna. Saudara, perlu kita ketahui bersama bahwa seluruh perkataan Kristus, seluruh pengajaran Kristus, seluruh kehidupan Kristus, saudara ya, peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan Kristus itu dikatakan dengan pengetahuan yang Tuhan berikan kepada para rasul. Dikatakan dengan nubuatan yang Tuhan berikan kepada rasul dan umatnya. Nubuat ini juga berbicara tentang kehidupan Kristus, berbicara tentang firman kan ya, yang belum tertulis hari itu, yang belum dicetak, yang belum diperbanyak dalam bentuk tulisan hari-hari itu, saudara ya. Nah, pengetahuan tentang kebenaran, pengetahuan tentang iman, pengetahuan tentang Kristus dan seluruhnya, termasuk nubuat tentang Kristus dan seluruhnya, ini dikata-katakan melalui sebuah karunia, yaitu bahasa roh. Jadi bahasa roh adalah kendaraan untuk menyatakan pengetahuan, menyatakan nubuat, menyatakan kemuliaan Allah, memuji Allah dan seterusnya dengan karunia ini kan, sehingga orang-orang bisa mengerti hari itu ya. Ada di video saya yang pertama, saudara. Namun ini tidak sempurna, saudara. Mengapa? Saya kasih contoh yang sederhana. Jika ini terus dipertahankan, ini kan akan diwarisi dari orang ke orang ya. Orang akan mengatakan, storytelling namanya kan, terus menerus. Tetapi ketika zaman para rasul hilang, bagaimana? Masa itu juga berhenti. Sehingga harus ada yang sempurna yang datang, saudara. Sempurna yang datang. Apa itu yang sempurna, saudara? Ada orang mengatakan, oh sempurna itu ketika orang percaya Kristus. Ya ini kan berbicara orang sudah percaya Kristus. Ada orang bilang bahwa sempurna itu ketika Kristus mengaruniakan Roh Kudus. Itu kan sudah terjadi, saudara. Iya kan? Nah, saudara, apa yang sempurna? Sehingga nubuat, bahasa roh, sehingga pengetahuan, nubuat yang diungkapkan atau dinyatakan dengan bahasa roh ini akan lenyap, saudara. Kita lihat sama-sama. Sesuatu yang sempurna itu berhubungan dengan pemberitaan, nubuat dan pengetahuan ya, tentang hidup, karya Kristus dan pengajaran para nabi dan rasul, tetapi dalam bentuk tertulis, yaitu kitab-kitab yang utuh, perjanjian lama dan perjanjian baru. Ingat saat Korintus ini ditulis, saat jemaat Korintus itu berdiri dan bergerak serta berkembang, belum ada Alkitab secara tertulis di tangan mereka. Apalagi Alkitab perjanjian baru. Kitab perjanjian lama itu baru terjemahan dari Septuaginta ya, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Itu pun belum semua orang miliki. Alkitab hari itu adalah barang yang mewah, barang yang mahal. Belum ada mesin cetak, belum ada alat fotokopi dan seterusnya, saudara ya. Bayangkan ingin mencatat seluruh kata, ribuan jutaan kata itu mungkin ya, di dalam sebuah waktu yang singkat nggak mungkin. Lalu diperbanyak juga dengan cara yang sama menulisnya, nggak mungkin, saudara. Sehingga disinilah karunia bahasa lidah glosolalia sangat diperlukan untuk menyatakan nubuat, menyatakan pengetahuan. Nah, saudara, jelas saya ulang lagi, sebelum Alkitab tuntas ditulis, disatukan, diterjemahkan, diperbanyak dan diedarkan secara massal ke dalam berbagai bahasa yang membutuhkannya, maka Injil dan pengajaran Kristus masih disampaikan secara storytelling kepada pendengarnya. Namun akan tiba saatnya manusia menerima firman Tuhan dengan cara yang sempurna dan berlaku selamanya, yaitu kitab suci kanonik, perjanjian lama, perjanjian baru, sebagai pengganti cara penyampaian Injil, nubuat, penyataan Allah. Namun itu ditulis dan disebarkan kepada segala bangsa dan bahasa manusia. Alkitab menggantikan cara yang lama, yaitu karunia glosolalia, ya, menggantikan karunia glosolalia. Saudara, mari kita lihat di sini ya. Nubuat dan pengetahuan tentang hidup, pengajaran dan karya Kristus di atas kayu salib itu disampaikan kepada bangsa lain, disampaikan melalui karunia bahasa lidah, ya. Tapi akan tiba saatnya di mana Injil, penyataan, pengetahuan semua tentang Allah itu akan disampaikan melalui tulisan Alkitab yang sempurna, yang kita tahu pada salah satu konsili pada tahun 300-an Masehi itu disahkan Alkitab kanonik yang resmi, yang valid, yang ultimate, tidak terbantahkan, tidak ada salahnya. Ini yang harus kita percayai. Ketika kita meragukan Alkitab, maka kita bukan orang Kristen yang sejati. Orang Kristen yang sejati harus mengakui Alkitab adalah kebenaran Allah. Alkitab tidak salah.
Alkitab adalah firman Allah. Nah, saudara, saya mau memberikan sebuah contoh buat kita bahwa ada pembakaran korban, ritual korban bakaran yang terjadi sejak 1000-an tahun sebelum Masehi, saudara Ini di kemah pertemuan tabernakelnya Musa, saudara Lalu terus berkembang sampai ketika Bait Allah didirikan kurang lebih 900-an tahun sebelum Masehi. Dan ini berawal dari mana sebenarnya korban-korban ini? Berawal dari Abraham. Bahkan kalau mau diusut lagi berawal dari Adam dan Hawa, Nuh, Abraham dan seterusnya, saudara. Itu berlangsung ribuan tahun, bukan? Bahkan sampai pada korban yang sempurna, yaitu Kristus, saudara. Korban yang sempurna yaitu Kristus, yang menggantikan seluruh korban-korban ritual yang diwakilkan oleh domba dan binatang-binatang lainnya, saudara. Saudara, ritual ini mewakilkan tentang Kristus atau menunjukkan kepada Kristus, menggambarkan tentang pengorbanan Kristus yang sempurna, yang sekali untuk selamanya terjadi bagi umat manusia. Saudara, selama ribuan tahun itu terjadi, namun yang terjadi pada tahun 70 Masehi, Bait Allah diruntuhkan untuk yang terakhir kali dan belum bisa dibangun sampai hari ini. Dan semenjak saat itu, ritual pengorbanan, pembakaran, penghapusan dosa dan lain sebagainya tidak dilakukan lagi. Mengapa? Karena memang Kristus sudah mati. Korban yang sempurna itu sudah mati. Tidak mungkin kematian Kristus yang sempurna itu lalu kemudian harus dilanjutkan lagi dengan ritual korban bakaran. Jadi saya melihat ada nyambung nih Allah mengizinkan Bait Allah itu diruntuhkan dan tidak bisa dibangun sampai 2000 tahun kemudian. Sampai hari ini belum bisa dibangun, saudara. Karena Allah ingin menyatakan bahwa korban yang sempurna itu telah sah, terjadi, menggantikan seluruh ritual-ritual yang lama, saudara Nah, kita lihat di sini. Di sini ada tempat pembakaran korban Korban bakaran berlaku selama kurang lebih 1300 tahun loh, saudara Korban bakaran berupa binatang. Dan kita lihat bahwa pada kematian Kristus terjadi yang namanya korban yang sempurna. Kristus mati di kayu salib. Nah, ritual korban bakaran binatang diganti oleh pengorbanan Kristus, saudara. Korban sempurna. Nah, Kristus untuk semua, berlaku untuk selamanya. Yang korban bakaran binatang berlaku selama kurang lebih 1300 tahun, berhenti pada tahun 70 Masehi Namun korban yang sempurna yaitu Kristus berlaku untuk selamanya. Sehingga dengan demikian korban atau ritual korban bakaran tidak diperlukan lagi, saudara, diganti, kan? Bukan berarti yang awal itu salah, tapi yang awal itu menggambarkan yang sempurna. Yang awal itu adalah sebuah gambaran, tipologi tentang pengorbanan Kristus yang sempurna itu, kan? Betul gak? Kalau yang sempurna sudah datang yang lama gak perlu lagi, gak berlaku lagi, saudara. Kita lihat Bait Allah, diizinkan Allah dirobohkan sampai ke dasarnya, gak bersisa sampai hari ini, agar orang percaya tidak perlu lagi melakukan ritual pembakaran binatang dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, ritual korban bakaran untuk pengampunan dosa yang telah dipraktekkan selama 1300-an tahun saja itu tidak perlu dilakukan lagi loh. Itu bisa berhenti dan dihentikan karena korban yang sempurna yaitu kematian dan kebangkitan Kristus telah menggantikannya. Nah, kita lihat bersama-sama bagaimana dengan bahasa lidah, glosolalia. Kita lihat di sini penyataan yang terbatas, ada waktunya begitu Rasul melakukannya, orang-orang yang dipercayakan Allah melakukannya, saudara kan? Sehingga Injil itu dipertahankan. Injil itu terus dilestarikan. Kehidupan Kristus, perbuatan Kristus, pengajaran Kristus, segala sesuatu tentang Kristus itu dipertahankan. Sementara proses penulisan kitab suci, penulisan perjanjian baru itu berlangsung, saudara. Dan sebelum mesin cetak ditemukan, mesin cetak pertama itu digunakan untuk apa, saudara? Mencetak Alkitab. Keren bukan untuk mencetak hal yang lain, untuk mencetak Alkitab. Anda lihat sejarah perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa ini, saudara Nah, bahasa lidah, glosolalia itu digantikan oleh penyataan yang sempurna, yaitu Alkitab, firman Tuhan untuk segala bangsa dan bahasa, saudara. Sehingga bahasa lidah glosolalia itu sudah berhenti. Artinya tidak diperlukan lagi. Gak perlu lagi untuk apa? Sudah ada yang sempurna kok. Tadi korban bakaran gak perlu lagi kan? Karena sudah dilakukan oleh Kristus yang sempurna, meneguhkan semua korban-korban bakaran yang sebelumnya. Iya kan? Yang terjadi selama ribuan tahun tadi. Nah, kita melihat di sini kesamaannya.
Nah, di sini kita mulai nyambung, saudara, mengapa kok bahasa roh glosolalia ini nggak kelihatan lagi hari-hari ini, ya kan? Nah, demikian juga dengan bahasa roh glosolalia yang sebelumnya menjadi alat penyampaian Injil Kristus, nubuatan tentang Kristus, pengetahuan tentang Allah, dan seluruh rencana kekalnya telah berhenti saat kitab suci kanonik yang sempurna telah datang. Semuanya secara jelas dan mutlak ada di dalam Alkitab. Jadi fungsi bahasa roh glosolalia tidak diperlukan lagi. Alkitab itu adalah firman Allah yang sempurna. Hari-hari ini banyak orang yang meragukan Alkitab, kan? Bahkan ada orang berkata Alkitab tuh gak perlu dipakai lagi lah. Zaman sekarang Tuhan langsung berbicara. Dari mana manusia akan berakar, dari mana orang Kristen berakar pada kebenaran kalau bukan dari Alkitab, firman Allah. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Nah, saudara yang saya kasihi, kita lihat lebih dalam lagi. Akan tetapi saat Alkitab sebagai kitab suci telah tersedia secara utuh, maka bahasa roh glosolalia akan berhenti. Karena sudah tidak diperlukan lagi. Saya ulang lagi, sudah tidak diperlukan lagi. Bukan berarti bahasa roh glosolalia itu salah, enggak. Bukan berarti korban bakaran itu salah, enggak kan? Benar. Tetapi itu tidak sempurna. Itu menggambarkan, itu menunjukkan pada korban yang sempurna. Itu akan mengarahkan pada korban yang sempurna di dalam Kristus. Sama, bahasa roh glosolalia itu juga mengarahkan pada Alkitab yang sempurna, yang bisa dibaca oleh seluruh bangsa dan bahasa. Saudara, kita lihat ini contoh sederhana ya, Alkitab yang tersedia secara utuh. Saya kasih contoh aja, di sini ada 3 bahasa. Jesus Christ is Son of God, the Savior. Lalu dalam bahasa Yunani, Yesus Christos, Deo Ios Soter. Dalam bahasa Indonesia, Yesus Kristus adalah anak Allah, juru selamat. Saudara, sudah ada. Ini baru contoh dalam 3 bahasa saja, saudara. Namun mari kita lihat seberapa jauh Alkitab itu dicetak dan diterjemahkan. Hingga bulan November 2012, Alkitab telah diterjemahkan ke dalam 518 bahasa di dunia. Dan dalam bentuk sebagian, contoh perjanjian baru saja, contoh beberapa Injil dan beberapa kitab perjanjian lama saja, itu ke dalam 2798 bahasa di dunia. Ini tahun 2012. Ketika video ini saya buat tahun 2022. Berarti 10 tahun yang lalu saja 518 bahasa di dunia, 2798 bahasa di dunia. Ini kayaknya udah pakai bahasa-bahasa suku, bahasa-bahasa daerah nih. Nah, faktanya adalah Alkitab itu diterjemahkan jauh lebih banyak dari jumlah negara dan bahasa nasional di muka bumi ini. Keren kan? Ada nggak, saudara, buku sekaliber ini? Ada nggak buku yang seheboh ini? Ada nggak buku yang seviral ini untuk penerjemahannya? Nggak ada tuh. Bahkan Alkitab yang diterjemahkan itu hampir berimbang dengan jumlah seluruh bahasa di bumi. Oh, saudara, amazing. Betapa signifikannya Alkitab, betapa pentingnya firman Allah, sehingga Allah menggerakkan manusia untuk menerjemahkannya dengan luar biasa. Berapa banyak sumber daya, sumber tenaga, keuangan yang dikeluarkan untuk memperbanyak Alkitab ke dalam seluruh bahasa di bumi. Ini adalah sebuah spirit yang luar biasa, semangat yang luar biasa yang Roh Kudus izinkan dan menggerakkan kita manusia untuk menyebarluaskan firman Allah yang sempurna ini. Ini yang saya bilang, yang sempurna datang. Berapa banyak orang Kristen melihat Alkitab itu adalah pengajaran yang sempurna, sumber pengajaran sempurna. Di luar Alkitab tidak ada pengajaran yang baik dan benar. Nah, ini yang harus kita pegang, saudara. Sehingga kita mulai sadar, oh iya ya, oh betul ya, gak perlu lagi ada bahasa roh glosolalia, gak perlu lagi ada orang yang diberi kemampuan untuk memperkatakan firman Allah dengan bahasa yang baru, yang bisa dimengerti oleh orang lain. Gak perlu lagi, karena sudah ada Alkitab. Alkitab sudah berbicara, nggak perlu lagi lah ada budaya storytelling untuk menyampaikan firman, budaya dari mulut ke mulut dengan kata-kata dan seterusnya. Tapi sudah ada Alkitab nih, udah nggak mungkin salah. Alkitab yang sudah mutlak, sudah di tangan, nggak bisa diubah-ubah, betul nggak? Nggak bisa ditambah, dikurangi, nggak bisa. Kalau mungkin dengan storytelling masih kurang lengkap, ini Alkitab sudah lengkap, saudara, ya kan? Kalau saudara menghafal sesuatu, saya kasih contoh, saudara menghafal sesuatu, berapa lama bisa bertahan? Ya, berapa lama saudara bisa konsisten mengatakannya dengan benar? Lalu seberapa banyak orang yang bisa Anda sampaikan informasi yang Anda hafal itu dengan tepat? Lalu kemudian ketika orang menerimanya, apakah betul-betul orang itu akan menyampaikannya juga sesuai dengan apa yang Anda sampaikan 100%? Mungkin berkurang menjadi 75%.
Dan Anda lihat orang yang menerima 70% atau 75%, apakah dia akan bisa menyampaikan sebanyak 75% lagi? Mungkin kurang dan kurang dan kurang. Nah, Allah Roh Kudus tahu ini, Tuhan tahu ini, sehingga Tuhan harus tetap membuat sebuah kitab suci dalam bentuk tulisan. Bahkan sehingga hari ini Alkitab itu bisa ditemukan dalam berbagai macam versi. Ada versi digital, electronic Bible, ada versi audio, Alkitab bersuara. Oh saudara, ada Alkitab dalam bentuk film. Wow, begitu kaya saudara, sehingga semua orang dari suku bangsa itu mendengar firman Allah, mendengar tentang Kristus. Keren ya. Sehingga terjadi seperti dalam Wahyu ya, bahwa aku melihat orang-orang dari berbagai macam suku bangsa berdiri di depan Kristus. Wow, karena ada firman Allah yang disampaikan ke dalam seluruh bahasa. Nah, saudara, kesimpulannya, apakah tujuan penulisan 1 Korintus 12 dan 14? Menegur dan meluruskan praktek-praktek karunia rohani yang menyimpang dalam jemaat Kristen di Korintus. Mengingatkan kita umat Kristen masa kini untuk waspada dan tidak terjatuh pada kesalahan yang sama dengan yang terjadi pada jemaat Kristen mula-mula di Korintus. Mengajak orang percaya untuk bersatu dalam kebenaran firman Tuhan yang sejati dan bukan pada apa yang terlihat spektakuler di sekitar kita, bukan yang trendy, tapi hanya firman Tuhan, sola scriptura. Demikian saudara mendapatkan pembelajaran tentang bahasa roh, saudara ya, bahasa ekstatik, bahasa lidah glosolalia, dan seterusnya. Saudara harus tahu bahwa di video yang keempat ini menyatakan bahwa bahasa roh sudah berhenti. Saudara, nubuat berakhir, pengetahuan lenyap semua karena sudah digantikan oleh Alkitab, firman Tuhan yang mutlak, yang benar, yang berkuasa, yang tiada duanya, dan yang sempurna. Saudara, bagikanlah kebenaran ini kepada teman, sahabat, keluargamu, sehingga mereka membuka pemikiran mereka melihat kebenaran yang dikatakan oleh Alkitab dan tidak bimbang, tidak ragu, tidak lagi cemas, nggak lagi gimana yang benar ya, ikut salah nggak ikut salah, jawab iya salah nggak juga salah, terima salah tolak salah, gimana ya. Nah, pergunakanlah 4 seri video bahasa roh 1, 2, 3, 4 ini sebagai sebuah bahan pembelajaran Anda untuk menjadi bekal baik buat diri Anda maupun juga bagi teman, sahabat, keluarga ataupun orang-orang yang Anda jumpai. Demikian berkat belajar singkat di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.